Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah dan tentunya hari ini kita sedang membahas tema yang sangat menarik, tema yang luar biasa. Temanya adalah jangan-jangan kita terjangkit penyakit hasad. Masya Allah dari tadi tuh kita sudah dijelaskan nih sama guru-guru kita dikasih ilmu yang penting banget. Tapi kita jadi takut karena takut merasa aduh kita nih selama ini jangan-jangan terjangkit penyakit ini tapi nggak sadar. Terus juga akibatnya juga bisa menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa kita. Terus juga bisa menghancurkan diri kita dan orang lain. Makanya nih saya mau ke Ustaz Zam. Ustaz Zam mohon izin nih. Iya siap. Setelah kita membahas tentang penyakit hasad, saya jadi pengen tahu ada nggak sih obat atau cara yang bisa dilakukan supaya kita bisa disembuhkan kalau misalnya kita terjangkit penyakit hasad ini. Nah, itu penting banget. Mohon penjelasannya Ustaz Zam. Ustaz Zalulung, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul adzim. Surah singkat yang menjadi favorit kita semua ketika sholat sedang dalam keadaan mepet gitu ya, buru-buru gitu. Maka subhanallah, tapi di balik 3 ayat yang luar biasa ini yang Allah turunkan ini, ada pelajaran yang luar biasa bagi teman-teman yang merasa insecure. Buat teman-teman yang kurang bersyukur, buat teman-teman yang sibuk, iri dan dengki terhadap nikmat orang lain. Bagaimana mengobati hati yang sudah terlanjur terkena hasad. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah ini sebagai obat hati bagi kita semua. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu apa yang namanya al-kautsar. Apa itu al-kautsar? Satu makna al-kautsar itu adalah telaga al-kautsar. Ya, maka subhanallah ini adalah kenikmatan yang didapatkan hanya bagi orang-orang yang masuk surga. Jadi kalau misalnya kita iri hati dengan orang di dunia ini, kita katakan saja, ya udahlah dia dapat nikmat, saya dapat ujian, ya udahlah biarlah nanti di surga saya bisa bersenang-senang. Maka itu yang pertama. Yang kedua, artinya al-kautsar itu adalah sesuatu yang banyak dari kata katsir. Kautsar unlimited. Maka ketika kita melihat orang lain bahagia, maka kita harus lebih fokus terhadap nikmat kita sendiri. Jangan fokus terhadap nikmat orang lain. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam bersama dengan umatnya selesai menyeberang ya. Ketika setelah menyeberang lautan dikejar sama Fir'aun. Mereka yang lari daripada Fir'aun ini ada yang kehilangan rumahnya. Ya pastilah karena meninggalkan kampungnya kan. Kehilangan orang tuanya, kehilangan anak-anaknya. Karena pasti mereka berpisah. Maka subhanallah ketika sampai di seberang. Apa dakwah pertama daripada Nabi Musa alaihissalam? Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la ayat yang populer juga ini, subhanallah ternyata dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada orang-orang yang habis terkena musibah. Kenapa? Diminta mereka bersyukur agar mereka menyembuhkan hati mereka. Rasa syukur itu akan menyembuhkan penyakit hati. Itulah kenapa kalau kita sholat langsung itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian bagi Allah, pujian, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena memuji Allah, bersyukur akan nikmat Allah akan menyembuhkan hati yang sedang terluka. Yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Menyembuhkan penyakit hati dengan salat. Menyembuhkan penyakit hati dengan salat, sambung hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah yang Maha membolak-balikkan hati? Bukankah Allah lah yang Maha memberikan hidayah? Hati kita yang masih ada iri dengki itu mungkin saja belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hati ini sudah dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak mikirin dunia lagi. Saya membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati ini menjadi lebih sehat daripada sebelumnya. Wanhar, apa artinya wanhar? Berkorban. Jadi memang di dunia ini tempat kita diuji, tempat kita berkorban. Maka kalau tidak ada pengorbanan maka tidak akan sukses. Jadi bukan hanya sibuk melihat kesuksesan orang, tapi sibuk juga lah lihat bagaimana sih cara dia bisa sukses. Maka ketika kita mencari tahu cara orang lain menjadi sukses, insya Allah kita juga mau berkorban yang sama. Inna syani'aka huwal abtar. Kalau ada kerikil-kerikil, kalau ada halangan-halangan, kalau ada orang yang ngejudge kita, menjatuhkan kita, biarlah itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Al-Quran itu adalah obat hati yang luar biasa. Allah katakan begini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Allah turunkan Al-Quran sebagai syifa. Bahasa Arabnya obat itu ada dua. Ada syifa, ada dawa. Dawa itu adalah obat yang belum tentu sembuh. Jadi kalau ada kita minum obat itu belum tentu sembuh ya kan. Iya. Tapi kalau Allah katakan syifa itu adalah obat yang pasti sembuh. Pasti berarti pasti sembuh. Jadi kalau kita katakan Quran itu adalah syifa, Quran itu adalah obat, maka pastikan sembuh.
Maka hati itu yang sudah rusak pasti sembuh kalau disembuhkan dengan Al-Quran. Perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Amin, amin ya Allah ya Allah Rabbal Alamin. Waduh, penting banget informasinya nih. Terima kasih Ustaz Syam. Tapi ini mohon maaf nih, kadang bukannya meragukan. Cuma tadi kan Ustaz Syam sudah menjelaskan nih Ustaz Maulana ya, proses cara-cara yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan penyakit yang hasad. Nah ini, namun kadang ada juga nih orang-orang yang memang sudah terlanjur, sudah parah banget mungkin nih ya penyakit. Parah banget nih sampai-sampai. Sudah akut. Udah kapalan ya. Mungkin udah segala cara dilakukan gitu ya, tapi belum bisa juga sembuh nih. Terus lalu bagaimana nih balasan dari Allah bagi orang-orang yang tidak bisa mengatasi penyakit hasad ini? Apakah dia akan diberikan kenikmatan atau justru ya semakin sulit untuk mendapatkan apa yang dia mau? Nah ini mohon penjelasannya Guru, bagaimana? Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak izin Ustaz Sam dan Bunda Lulu. Ketahuilah ketika orang sibuk mencari kebaikan orang lantas dia iri terhadapnya. Sibuk memikirkan orang tapi sehingga dia tidak ada waktu untuk memikirkan dirinya sendiri. Nauzubillah. Harusnya sibuk mencari kekurangannya sehingga tidak ada waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Itu namanya iri juga ya. Mohon maaf ternyata ada balasan. Apa balasan bagi orang yang tidak bisa mengatasi penyakit hasadnya? Hati-hati. Menjadikan dia kufur akan nikmat sehingga nauzubillah kufur nikmat itu sehingga melahap habis semua kebaikannya. Habis semua kebaikannya karena menghabiskannya karena irinya dengkinya ini sehingga nanti kelak dari kemudian atas apa yang nauzubillah summa nauzubillah yang dia miliki dipindahkan kepada orang yang didengkin. Sehingga hanya bisa merasakan kesengsaraan kelak. Sengsara dia. Karena kenapa? Karena habis pahalanya, habis ibadahnya, habis amalnya dikarenakan dia iri dengki kepada orang lain. Hati-hati loh, hati-hati. Apalagi hasad ini bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Jadi ketika ada orang memiliki sifat dengki, itu pertanda dia belum sempurna keimanannya. Itu belum sempurna keimanannya. Orang beriman itu akan bahagia melihat orang sukses. Mohon maaf, orang yang dengki maka melupakan cara berdoa yang benar untuk meminta karunia sesuai yang Allah ridhoi. Hati-hati kalau orang dengki. Dia tidak lupa untuk meminta kepada Allah. Tapi dia lebih sibuk mencari bagaimana dia usaha untuk. Harusnya ayo amalkan doa ini. Amalkan bacaan ini. Baca doa ini. Itu lebih bagus. Dibanding harus mohon maaf sibuk untuk mencari. Bagaimana caranya menjatuhkan orang. Ingat membuat seseorang itu akan jatuh pada meremehkan nikmat. Ini parah ini. Parah. Maka siksaannya adalah bagaimana dia termasuk kufur nikmat. Tunggu kata Allah azabku sangat pedih. Apalagi meremehkan kebaikan orang sehingga tidak ada kebaikannya orang lain. Orang ngaji dia cari kesalahannya. Orang tampil dia hitung toh-tohnya. Berapa kali dibilang toh. Ya jadi hati-hati. Iya toh. Gimana? Iya toh. Dia hati-hati. Apalagi kebaikannya akan habis untuk menggantikan atas kezaliman yang dia lakukan. Mohon maaf. Apalagi akan dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga mohon maaf dia tidak akan ada kebaikan padanya. Karena habis ya. Bukan hanya habis. Karena walaupun itu kebaikan yang dilakukan sebenarnya tujuannya sudah salah. Nah, betul. Tujuannya sudah salah. Kenapa? Dia berbuat baik, dia bersedekah. Kenapa? Supaya saingan dengan sebelah. Jadi bukan karena Allah ya. Dia ngaji bukan lagi ngaji karena Allah, tapi untuk lebih bagus daripada orang lain. Aduh, itu berarti sayang banget. perbuatan baiknya pun sudah ada kejahatan di dalamnya. Jadi di dunia juga tidak mendapatkan kebahagiaan, nanti di akhirat juga jadi pahalanya dianggap nol karena niatnya udah salah ya. Kata Allah, kau salat kan bukan buat saya kan? Aduh, sayang banget. Kamu salat buat hambaku yang ini lain. berarti nggak main-main ya, bahaya dari penyakit ini ya Ustadz Maulana ya. Nah, maka dari itu saya mau ke Ustazah Lulung nih. Ustazah mohon izin. Ini karena
bener-bener akibatnya tuh nggak main-main dari penyakit hasad ini. Nah, saya jadi pengen tanya nih, ada nggak sih amalan dan doa khusus agar kita senantiasa dijauhkan dari penyakit hasad ini? Mohon penjelasannya Ustazah, silakan. Ya mudah-mudahan ya Allah mohon izin Ustadz kami kedat. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Aduh Masya Allah ini adalah keseharian kita ya apalagi sebagai emak-emak. Biasalah emak-emak ya kan. Ada yang namanya iri dengki di komunitas, iri dengki antara mungkin orang tua ke anak, ada orang tua iri dengki sama mantu. Lu kalau gak kawin sama anak gue juga lo gak enak hidup lo. Ada kayak gitu ya nauzubillahimin. Nah jadi bagaimana amalan kita sebagai manusia biasa yang memang adalah kadang-kadang wajar tapi jangan dibiarkan. Nah, gimana biar kita enggak mengalami namanya hasad ya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, seenggak-enggaknya yang pertama agar kita dijauhkan dari hasad. Kalaupun nongol lagi, kita langsung yang namanya istighfar ya. Jadi pertama kita bersyukur dulu apa yang Allah kasih itulah yang namanya rezeki kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala yanzuru ila huwa man fawqakum. Lihat kalau urusan yang namanya kehidupan dunia, lihat ke bawah kamu. Kalau ngeliat ke atas terus kita gak akan bersyukur. Ih enak banget sih Ustadz Pulan, Ustadz Pulana rumahnya gede, aku di Gang Senggol. Lama-lama jadi katanya sakit hati. Ustadz siapa Ustadz Pulan? Ya Ustadz Nur Maulana. Rumahnya gede enak. Ustazah belum tahu aja kalau musim Gang banjir Senggol. ya. Oh ini gitu ya. Yang pertama. Jadi kita bersyukur atas apa yang kita punya. Lihat yang ke bawah kamu ya. Jangan lihat ke atas. Tapi kalau urusan agama lihat yang ke atas ya kan. Tapi kalau urusan agama lihat yang ke atas. Ih dia udah hafal 3 juz. Aku baru hafal 3 surat. Nah ini jadi bagus ya. Jadi yang pertama bersyukur apa yang kita punya. Karena kadang-kadang kehidupan yang kita alami orang lain ngiri sama kehidupan kita. Kita malah ngiri sama kehidupan orang lain. Padahal dia kepengen kayak kita pengen kayak dia. Nah ini. Bersyukur kepada Allah menjaga keindahan. Itu kan suara kita kagak dibantuin gitu ya. Ini yang pertama bersyukur. Yang kedua tetaplah berbuat baik terus dan terus walaupun hati kita seperti ini. Ingat kadang-kadang nih Pak Ustadz mohon izin pemirsa ada perasaan iri dengki di hati. Tapi ingat sama ayat. Oh iya kata surat An-Nisa wala tatamannau bima fadalallahu ba'dakum ala ba'din. Jangan suka kepengenan, jangan suka iri sama apa yang orang punya ya kan. Karena apa? Allah udah kasih bagian sesuai dengan ukurannya. Pertama bersyukur, kedua semua dikasih oleh Allah sesuai dengan ukurannya. Oh iya dia dapat segitu karena anaknya Ustadz Maulana 4. Lah saya anaknya cuma 2. Jadi Allah kasih sesuai dengan ukurannya. Bukan gitu Pak Ustadz. Betul, contohnya. Benar gak sih? Anak saya cuma 1. Nah itu iya, beda ukurannya. Ustadz Sam baru mau punya anak insya Allah kita doain sehat. Dan abaikan komen orang lain. Ih kamu tuh ya udah begini tapi ternyata cuma dapat segini. Abaikan seperti itu. Dan kita harus banyak-banyak berdoa. Hanya istighfar dan doa yang bisa membuat hati kita jadi syifa. Tadi guru kita mengatakan kalau obat berbentuk tablet belum tentu sembuh. Betul. Tapi kalau yang namanya berbentuk Al-Quran syifa insya Allah pasti sembuh. Doanya ada dalam surat Al-Hasr ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana. Rabbana ighfir lana. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina. Wala taj'al fi qulubina. Gillal lilladzina amanu. Ghillal lilladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doa dalam surat Al-Hasr ayat 10. Ya Allah ya, ampunilah dosa kami juga dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman. Ya kan? Wala taj'al fi qulubina, jangan kau jadikan di hati kami itu ada gilan. Apa tuh gilan? Iri, dengki, kesel, 4 dongkol sama orang lain, apalagi sama orang beriman. Nauzubillahimin. Nah ini gilan pun salah satu daripada bahasa dengki. Waduh. Jadi dengki itu ada hasad, ada gilan, ada giftah tadi. Betul. Dengki yang dibolehkan. Betul. Banyak sekali bahasa. Pokoknya intinya itu tetap termasuk ke dalam penyakit hati yang berbahaya. Bahaya ya, bagi kita dan orang lain. Coba tadi kalau waktu Umi ngomong tentang dengki, muka Umi jelek kan? Pada saat kita subhanallah gitu ya. Tapi kan Umi memberikan ilmu, memberikan ini motivasi buat kita supaya kita dijauhkan dari hal-hal tersebut nih. Makanya
Umi ini banyak banget yang bertanya nih di sosial media, kita kasih kesempatan lagi ya. Yuk, Nah sama-sama. baik jamaah, kayaknya udah gak sabar nih pertanyaannya pengen dijawab lagi sama guru-guru kita. Makanya sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, baik. Sekarang kita akan memberikan lagi kesempatan pertanyaan dari Instagram. Insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Pertanyaan pertama ini dari @widestian. Assalamualaikum Ustadz. Kalau tidak senang melihat orang, tidak senang melihat orang lain senang, tapi dalam hal maksiat. Misalnya, saya tidak suka melihat teman saya senang karena menang berjudi dan ingin teman saya diazab aja atas perbuatannya. Apakah itu termasuk hasad? Karena saya benar-benar ingin nikmat itu hilang dari teman saya. Terima kasih. Waduh, ini dalam hal negatif nih ketidaksukaannya gitu ya. Bagaimana Ustadz Syam, boleh dijawab nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ya. Ustaz Zalul Ustaz Maulana, Mas Silakan, Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Man ra'a minkum munkara. Siapa yang melihat suatu keburukan, maka dia hendaknya mencegahnya dengan tangannya. Fa ilam tastati fa bilisani. Kalau ndak sanggup mencegah dengan tangannya, powernya, kekuasaannya. Makanya pentingnya orang punya jabatan tuh. Makanya teman-teman sekalian jangan bilang santri nggak usah punya jabatan. Wah bagus kalau punya jabatan. Ya, nggak usah masuk-masuk politik. Oh bagus justru kalau kita berpolitik. Pentingnya kita punya jabatan, pentingnya kita punya kuasa, pentingnya kita punya power. Karena Nabi SAW menginginkan agar ketika ada kemungkaran kita mencegahnya dengan power, jabatan dan juga kekuasaan kita. Ya, maka kita mencegahnya dengan tangan kita. Fa'ilam tastati, tidak sanggup mencegah dengan power, jabatan dan kekuasaannya, maka fabilisani, dengan lisannya. Makanya pentingnya orang menuntut ilmu, mencari ilmu agar bisa menyampaikan sesuatu agar memungkinkan dia untuk mencegah keburukan. Betul. Kalau nggak ada ilmunya bagaimana bisa mencegah keburukan? Betul. Orang dia aja nggak tahu ini buruk atau baik gitu ya. Betul, Maka betul. pentingnya seseorang menuntut ilmu. Buat teman-teman sekalian, jamaah Islam itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo belajar kita menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu adalah penting dan juga diwajibkan oleh baginda Nabi SAW bagi kita mulai minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai dengan liang lahat. Kenapa? Karena ternyata butuh ilmu untuk mencegah keburukan. Fabi lisani, tidak sanggup dengan lisannya, fabi qalbi, maka cegahlah keburukan itu dengan hati. Termasuk di antara mencegah keburukan dengan hati adalah membenci perbuatan maksiat tersebut. Jadi kalau dikatakan saya pengen itu nikmat dia kalau dia sering menang judi itu, saya pengennya dia bangkrut aja gara-gara judi-judi itu. Nah itu berarti dia benci dengan hatinya. Boleh, Maka betul, itulah yang diperbolehkan dan itu memang yang diperkenankan. Supaya apa? Supaya mereka berhenti. Namun mungkin masih ada cara-cara lain yang berakhlak. Beritahukan bahwa ini tidak halal. Tapi saya yakin yang bertanya ini sudah mencoba cara-cara tersebut. Betul. Sehingga mentok nih, dia nanya ke Islam itu indah. Betul. Nanya ke Islam itu indah. Gimana ya, saya udah ingetin bahwa itu adalah harta yang haram. Saya udah ingetin itu adalah maksiat. Tapi tetap aja dilanjutkan karena merasa diuntungkan dengan hal tersebut. Contoh misalnya, kita punya teman penipu ya. Penipu dia suka nipu-nipu orang, tapi dia nikmati hasil menipunya. Udah diingetin, Aduh. nih haram, nih haram. Iya. Gak apa-apa lah uang ini segala macam pakai traktir. Maka cegah dengan tangan, tidak bisa dengan tangan, dengan lisan, cegah dengan hati, benci. Lalu pada akhirnya doakan kepada Allah, ya Allah, saya menginginkan nikmat itu hilang sebagaimana engkau juga menginginkannya ya. Sebagaimana engkau ya Allah menginginkan nikmat itu hilang darinya, maka hilangkan nikmat itu ya Allah. Bukan bermaksud iri hati, tapi menginginkan supaya dia berada di jalan yang lurus. Karena kalau dikasih nikmat biasanya orang susah ingat Allah. Tapi kalau dikasih musibah gampang ingat Allah itu. Kalau lagi sakit, lagi musibah, lagi jatuh tuh gampang banget. Ya Allah, bantulah hamba. Tapi kalau dapat nikmat dia udah gak peduli ini haram atau halal gitu ya. Dia susah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa dari seorang muslim kepada muslim lainnya tanpa ia ketahui itulah doa yang mustajab. Allah. Jadi jangan sampai dia tahu, nggak usah dia tahu bahwa kita setiap hari mendoakannya, mendoakan kebaikan untuknya, semoga Allah membukakan jalan pintu rezeki yang halal baginya. Membenci kemungkaran tapi jangan benci pelaku mungkar tadi. Membenci kemaksiatan tapi jangan benci pelaku maksiatnya. Dia tetap teman kita, dia
tetap saudara kita yang perlu untuk kita ingatkan. Namun maksiatnya yang kita benci. Wallahu ta'ala alam. Aduh, Masya Allah, penting banget perlu dicatat tuh. Kita benci kemaksiatannya, jangan orangnya, jangan jadi bermusuhan ya. Tetap diingatkan terus, Masya Allah. Waduh, jamaah semakin seru nih pembahasan kita. Tapi tadi ada pertanyaan juga nih dari jamaah. Ini katanya, kalau misalnya ada orang yang pernah menyakiti kita sebegitu parahnya, nah terus kita secara otomatis menjadi benci juga melihat kebahagiaannya. Nah apakah ini termasuk penyakit hasad juga? Gimana nih Ustadz Syam? Beli kebab di samping toko celana. Pantun, cakep. Akan dijawab Ustadz Maulana. Cakep. Oke deh Ustadz Maulana, gimana? Beli pepaya terus digantung. Ya. Bukan saya, tapi Bunda Lulu. Lempar lagi Bunda Lulung, silakan. Ikan mati dimakan biaya. Jadi makan biaya buaya. Ya kan? Nanti aja kalian. Ya Allah, kirain bakal dijawab ternyata pada pantun. Ya udah deh kalau gitu saya juga pantun. Kue tape sayur lodeh. Cakep. Capek deh. Ya udah deh jamaah, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.